Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget akhirnya kita bisa berjumpa kembali di Install Podcast KPI. Nah, senang banget karena kali ini kita akan bincang-bincang membahas mengenai ibu. Karena spesial hari ini kita akan bertepatan dengan Hari Ibu. Kali ini kita bakalan bincang-bincang nih tentang ibu, melihat dari sudut pandang agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis tentunya. Oke, langsung aja di samping saya udah ada Bapak Asron Khalifah MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Nih warahmatullahi teman-teman, wabarakatuh. kata Pak Asron belum sarapan nih. Jauh-jauh dari Bekasi ya Pak, benar ya Pak, Iya, Bekasi? benar benar dari Iya, Bekasi. oke. Pak Asron ini juga merupakan dekan dari Fakultas Dakwah. Pak Asron juga biasanya ngisi-ngisi kajian gitu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Selain ngajar di Di Agoroba. Algroba ya. Oke, langsung aja nih Pak ya, saya nanya ke inti. Gimana sih Pak? Kan ini kita bertepatan dengan Hari Ibu. Ini dari pandangan Bapak terhadap perayaan Hari Ibu tuh seperti apa sih Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bicara ibu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah dengan istilah Ada juga disebut dengan istilah walidah. Jadi itu biasa disebut di dalam Al-Quran dengan kata Ummul Qura atau Ummul Kitab. Ya. Menunjukkan betapa ibu itu memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ketika Allah bicara tentang Ummul Qura, itu artinya induk atau ibu kota gitu ya. Nah, ketika Allah bicara tentang Ummul Kitab, artinya di dalam kitab itu ada sesuatu yang luar biasa, ada ilmu dan seterusnya. Itulah itulah ibu. Ya, dari bahasa Arab ibu itu adalah ummun. Nah, saya melihat dalam kehidupan kita sehari-hari seorang sosok ibu itu penting sekali ya, terutama dalam mentarbiyah, mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh. Jadi bertepatan dengan Hari Ibu gitu ya. Saya melihat banyak hal yang positif ya. Banyak hal yang positif yang kita bisa ambil dari perayaan atau peringatan Hari Ibu ini. Satu di antaranya mengingatkan kita kembali betapa sebagai seorang anak tentu harus sangat mencintai ibunya, menghargai ibunya dan seterusnya. Dan harus dia bisa menjadikan ibunya sebagai ya tauladan dalam kesehariannya. Ya. Oke. Nah, tadi bertepatan dengan perayaan Hari Ibu, dalam Islam itu Pak, Hari Ibu tuh hanya tradisi atau memang ada nggak sih Pak di dalam Islam tuh kita harus memang harus seneng nih apa namanya ada perayaan Hari Ibu gitu karena kan seperti yang Bapak bilang tadi ya ibu tuh spesial gitu Pak. Itu apa memang tradisi atau ada anjurannya di dalam Islam sendiri? Baik. Kalau bicara apakah itu tradisi atau uh, ada dalam ajaran Islam atau tidak, ya memang tidak kita temukan Iya. ya dalam ajaran Islam, syariat Islam. Tapi momen ini memang luar biasa ya, ya hal yang penting untuk diingat-ingat. Jadi kalau kita bicara apakah ada dalam syariat Islam, ya nggak ada, tidak ada. Karena perayaan dalam agama Islam itu cuma dua, ada Idul Fitri sama Idul Adha. Iya, Ya, benar. nggak ada yang lain itu. Iya, iya. Ya, jadi nggak ada perayaan itu. Walaupun nanti para ulama juga berbeda pendapat
tentang hal ini. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Misalnya karena tadi bicara tentang hukum atau syariat. Jadi misalnya di Mesir, yaitu di sana ada Darul Ifta. Ya, di sana adalah tempat berkumpulnya para ulama yang disebut ya, Darul Ifta. Mereka memfatwakan boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ini ada bukti untuk membuktikan apa? Kecintaan, ya, kegembiraan, penghormatan kepada ibu. Ya. Maka memang ada yang pro, ada yang kontra. Termasuk yang membolehkan bahkan tidak ada haram di sana hukumnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, mengatakan tidak menjadi haram. Tapi beliau berikan catatan. Catatannya apa? Mestinya untuk mengingat kebaikan, ya, mengingat bagaimana perjuangan pengorbanan sang ibu itu mestinya tidak hanya hari tertentu. Itu catatan beliau. Ya, sehingga kapanpun seorang anak itu memang harus berbakti, harus ya menunjukkan kecintaannya kepada ibunya. Nah, gitu. Jadi itu catatan beliau. Ya, karena memang kalau kita ingin mengatakan haram dan halal atau boleh dan tidak, ya harus ada dasar hukumnya, landasannya. Nah, sehingga beliau mengatakan ya ada catatannya. Nah, seperti itu. Tapi di kalangan yang mengatakan haram ada juga, seperti Lajnah Daimah Saudi, itu semua mereka mengatakan tidak ada, ya, bahkan haram karena tidak ada dalam syariat, bahkan baginda Rasulullah, sahabat tidak mencontohkan. Nah, tapi itulah pro kontra. Jadi kalau ditanya mana, kalau saya mengambil, saya lebih mengambil yang membolehkan. Kenapa? Karena di sini ada nilai-nilai positif yang harus diambil, mengingatkan kepada sang anak untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya, termasuk ibunya. Oke Pak, tadi mengenai pro kontra ya. Ini kan di masyarakat kita gitu, di Indonesia khususnya, boleh nggak sih Pak sebenarnya sudut pandang Bapak nih gimana sih merayakan Hari Ibu nih, misalnya kayak pesta acara gitu Pak, atau misal surprisein ibunya nih Pak pakai kue gitu, atau hal-hal yang lain lah biasa yang dilakukan sama masyarakat Indonesia sekarang gitu Pak. Oke, mungkin dengan tidak harus berlebihan. Kalau saya melihat sampai berlebihan, misalnya yang tasyabuh bikin macam-macam gitu. Tapi kalau memberikan hadiah ya, spesial buat ibunya, memberikan hadiah untuk membuktikan ya sayangnya, cintanya, karena ajaran Rasulullah pun, Nabi kita mengajarkan saling beri hadiahlah kalian, karena dengan itu kalian akan saling mencintai. Jadi nggak ada masalah kalau menurut saya. Nah, yang mungkin yang harus kita ya hindari ada yang berlebihan tadi, misalnya pakai tiup apa Kue lilin, gitu ya. nah, itu kan nggak ada ya. Tapi kalau dengan memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang memang ya spesial untuk ibunya, kenapa tidak? Ya, maka saya tadi memang ya tidak harus hari itu saja mestinya, gitu. Kapan saja kita lakukan. Mungkin karena ini momen saja ya. Tapi ingat ya, yang terpenting itu bagi seorang anak kepada ibunya, terutama kedua orang tuanya, terutama ibunya, itu memang ya berbakti yang lebih daripada bapak ya. Maka dalam Al-Quran itu kan disebutkan oleh Allah ya, bagaimana Allah katakan wa wasainal insan nabi walidayhi ihsana ya, ya, terutama dengan ibunya, di mana Allah katakan ketika ibunya ingin melahirkan itu wahnan ala wahnin, susahan di atas susahan, maka ada 3 fase itu ya, ada fase hamil, kehamilan, ada fase melahirkan, dan ada fase menyusui. Ini 3 fase ini fase yang berat bagi seorang ibu
Maka kalau ini yang kita ya kita ingat-ingat luar biasa. Maka pantas kalau Rasulullah ketika ditanya siapa orang yang saya harus saling berbakti, ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru bapakmu. Jadi 3 kali lipat. Kenapa? Karena melihat fase-fase yang 3 tadi, dan itu sangat melelahkan. Dan maka sampai Rasulullah, apakah Allah katakan wahnan ala wahnin. Sering orang bilang ya, mengorbankan nyawa gitu ya, dan seterusnya demi lahirnya seorang anak. Nah, jadi seorang anak yang ingin menunjukkan rasa cintanya kepada ibunya, ya tidak ada masalah ya untuk memberikan hadiah, dan itu pun tidak akan pernah dikatakan apa ya, mencukupi untuk membalas gitu ya. Karena apapun yang akan kita berikan, balasan yang kita berikan kepada ibu kita yang sudah luar biasa membesarkan, mendidik kita, ya waktu dia hamil, melahirkan, itu enggak akan bisa membalasnya. Sampai Rasulullah dalam hadis pernah dicatatkan seorang anak menggendong ibunya haji, lalu dikatakan kepada Rasulullah, apakah itu cukup saya berbakti kepada ibu? Belum cukup. Nah, itu menunjukkan apa? Betapa memang tidak akan pernah ya bisa kita hitung dengan materi cara berbakti kepada ibu. Apalagi sekedar untuk mengingat kebaikannya. Maka saya katakan tadi, nah, momen ini memang penting, terutama sebagai anak, untuk mengingat-ingat hal itu ya. Ya, belum lagi di banyak ayat, misalnya ayat tentang berbakti ya, walaupun ayah juga penting ya, karena yang akan mendukung perjuangan sang ibu itu kan ayah juga. Jadi ibu mendidik di rumah, ayah mencari nafkah. Maka di Al-Quran juga Allah sebutkan ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi ibu khusus disebutkan ya. Nah, disebutkan di Al-Quran ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, juga di sana disebutkan berbaktilah kepada kedua orang tua. Walaupun di surat Al-Imran, surat Luqman, Allah sebutkan secara khusus tentang ibu ya. Bapak dulu, ibu bapak, baru ibu disebutkan. Ayat 14 tuh. Baik Pak, tadi ngomong-ngomong Bapak berbicara soal bahwa nggak apa-apa ya gitu ngasih hadiah gitu Ya, kepada ibu. Nah, itu kan Pak di masyarakat kita kan emang memang udah biasa gitu Pak ya, heboh banget kalau hari ibu gitu ya. Entah kayak nulis status gitu, selamat hari ibu gitu, atau foto lah sama ibunya. Nah, itu kan eh, apa yang namanya, itu kan akan mungkin kalau di temennya di kontak WhatsApp gitu ada seorang anak yatim piatu gitu loh Pak. Apa kita tuh menyakiti hati mereka juga nggak sih Pak? ya, memang di kalangan para ulama ada yang mengatakan itu akan memberikan rasa sakit kepada Benar. anak yatim piatu yang, maka ya perlu juga kita mungkin mengemas cara-cara itu sehingga tidak akan membuat sedih bagi mereka-mereka yang tidak punya ibu ya. Jadi memang itu salah satu kenapa para sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena ada yang Oh, merasakan ya sakit, merasakan sedih karena pada hari itu dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang yang dicintainya, sehingga itu menjadi alasan. Maka saya katakan tadi mungkin penting juga kita mengemas cara-cara itu dengan yang lebih lebih apa, lebih tidak merasakan lagi sakit itu kepada mereka gitu ya. Jadi itu tadi memang salah satu penyebab para ulama hmm. mengatakan haram, karena ada yang eh, merasakan tidak seperti yang Anda rasakan. Nah, itu. Nah, masih ada juga nih Pak yang ragu gitu ya mengenai kedudukan seorang kedudukan ibu kandung dengan ibu persusuan. Nah, itu yang lebih kita kita hormati atau kita lebih inilah Pak, lebih apa namanya? Lebih kita dekati Dahulukan. gitu ya. Itu
Sebenarnya harus kemana sih Pak? Apa ya udah dua-duanya aja atau lebih Kalau baik? kita lihat Heeh. ayat-ayat yang bicara tentang itu, memang itu menjurus kepada ibu kandung yang lebih dominan, Mm-mm. ya. Karena kalau ibu susuan itu kan cuma dia diberikan untuk menyusui saja. Tidak pernah dia merasakan bagaimana hamilnya, bagaimana susah payahnya selama mengandung, kan tidak. Nah, maka kalau bicara ayatnya itu bicara tentang ibu kandung, ya, bukan ibu susuan. Karena ibu susuan itu nanti akan berhubungan dengan mahram dan tidak bukan mahramnya, gitu ya. Itu akan berhubungan misalnya kalau dia seibu sesusuan, ya, maka dia menjadi di sana ada, ya, menjadi dia seperti saudara kandung, gitu kan. Tetapi kalau urusan berbakti, maka ya ayat itu bicara kepada ibu kandung asli, ya, ibu kandung, bukan ibu susuan. Jadi eh, kalau kita bicara mana yang lebih prioritas, ya tetap saja ibu kandungnya, karena ayat itu bicara tentang ibu kandung, ya. Nah, kalaupun ibu susuan tadi mungkin tetap saja diperintah, tapi tidak prioritas lah menurut saya, karena beda-beda hukumnya nanti, beda apa, perlakuannya akan beda, gitu ya. Nah, seperti itu. Walaupun misal dia dari kecil gitu Pak, udah ditinggalkan gitu sama ibu kandungnya atau dapat perlakuan tidak enak dari ibu kandungnya gitu Pak, itu tetap harus ke ibu kandung lebih utama. Iya, kalau menurut saya iya. Ya, karena tadi ada fase-fase yang tidak dirasakan oleh ibu susuan tadi. Iya benar. Fase yang paling berat itu adalah ketika dia hamil dan melahirkan. Itu tidak dirasain oleh ibu susuan tadi, ya. Maka saya katakan harus tetap prioritas ibu kandungnya, ya. Karena ibu susuan tadi ya sekali cuma hanya memberikan susuan, ya. Karena itu pun karena mungkin ibu kandungnya ada sesuatu, ya, sehingga tidak keluar ASI misal bagaimana gitu, sehingga harus. Dan kalau hari ini mungkin ibu susuan tidak ada, ya, yang ada dulu zaman Rasulullah kan ada, tapi Rasulullah tetap berbuat baik kepada ibu susuannya, saudara-saudara susuannya tetap menjadi saudara yang diperlakukan seperti biasanya saudara. Nah, kalau kader ukuran yang kita ambil mana yang harus dominan, ya, mana yang harus prioritas, kalau menurut saya terus prioritas ibu kandungnya. Jadi bagaimanapun dia diperlakukan oleh ibu kandung sampai dia besar, misalnya kan banyak itu terjadi hari ini. Bahkan dia lebih diperlakukan penuh kasih sayang sama ibu angkat, mungkin bisa Iya jadi kan. benar. Tapi kita sebagai anak tetap harus mengatakan bahwa ini darah daging ibu kandung Anda. Jadi tidak bisa mengalahkan, tidak bisa mengalahkan. Karena fase-fase itu tidak ada pada terutama fase 2 tadi, waktu hamil, dan itu sangat melelahkan 9 bulan. 9 bulan yang membuat ibu tidak bisa enak tidurnya, seorang ibu nggak bisa tidur, nggak bisa enak makannya semuanya. Jadi kalau itu dia ingat-ingat mungkin, ya, artinya apa, bagaimanapun perlakuan sang ibu atau orang tua kandungnya terhadap dia, jadi jangan sampai sang anak mengatakan, saya besar sama ibu Ibu persusuan. susuan, atau saya besarkan sama orang tua angkat, gitu. Nah, itu berbuat baik kepada mereka, iya, ya. Jadi coba kita lihat ayat bicara tentang kedua orang tua. Misalnya ketika Allah katakan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidain ihsana. Jadi wa bil walidain ihsana itu adalah ibu, kedua orang tua yang kandung, ya. Nanti yang itu mungkin di luar itu, tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang taat, dia tentu tetap harus berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang yang sudah berbaik kepada kita, gitu ya. Nah, itu penting. Jadi ayat-ayat yang bicara tentang birrul walidain ini sangat banyak. Jadi tidak bisa menjadi alasan kita untuk tidak berbakti kepada orang tua itu karena perlakuan orang tua sebenarnya ini kepada kita. Itu nggak boleh. Ingat kata Rasulullah, ya, orang yang haram mencium bau surga itu adalah hukukul walidain.
Ya, tidak akan mencium bau surga itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Bagaimanapun perlakuan orang tua, mungkin karena kondisi ekonomi Mm-mm. sehingga dia tidak bisa besarkan, tidak bisa Mm-mm, bener. menyekolahkan, gitu ya. Ya, tapi itu bukan jadi alasan kita untuk mengatakan dia bukan orang tua, tidak. Yang pasti Anda itu bukan lahir begitu saja, gitu ya. Yang pasti seorang anak itu, ya, dia tidak serta merta hadir di muka bumi ini tanpa susah payah kedua orang tuanya. Jadi Nah Pak, kalau misalkan tadi ya ngomongin anak yatim piatu ya, itu kan eh, apa sih Pak penyesalan terbesar anak gitu, yang dirasakan anak ketika dia sudah ibunya sudah besar. meninggal gitu, karena kan yang udah saya baca gitu ya itu kan kalau ibu udah meninggal maka tertutuplah satu pintu gitu Pak menuju surga gitu Pak. Itu mungkin cara berbaktinya gimana gitu. Baik, berbakti kepada orang tua, kedua orang tua itu dari masih hidup sampai sudah meninggal, dia tetap harus berbakti. Dan banyak, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Ya, misalnya ketika ibu bapaknya atau ibunya masih hidup, dia belum sempat berbakti, Mm-mm. berbuat baik dengan segala kondisi yang dia ada pada dirinya, sehingga dia belum sempat membahagiakan. Tapi itu bukan dibuat ya, tapi karena kondisi Mm-mm. mungkin ya. Maka dia bisa berbuat baik setelah meninggalnya. Ya, misal dia bersodakoh atas nama ibunya, berwakaf atas nama ibunya. Bahkan Al-Quran mengatakan apa? Kalau dia sudah atau masih hidup maupun sudah meninggal, wakur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dia harus tetap berdoa buat kedua orang tuanya. Jadi wafatnya kedua orang tua atau sang ibu atau orang tua tadi tidak serta merta membuat kita berhenti untuk berbuat atau berbakti kepadanya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu terus walaupun dia sudah meninggal, apalagi masih ada, masih hidup. Nah, bahkan dalam hadis satu riwayat disebutkan apa? Seorang bapak, ya, seorang bapak itu disebutkan dalam satu riwayat mengadu kepada Allah. Ya, kaget kalau bahasa kita kaget. Ya Allah, saya ini orang yang di dunia dulu tidak apa? Orang biasa-biasa. Kenapa hari ini kau angkat derajatku menjadi derajat yang mulia? Apa jawab Allah? Li istighfari ibnuk, li istighfari waladika. Itu kau terangkat posisimu, derajatmu di surga ini karena apa? Istighfarnya anakmu yang masih hidup. Artinya apa? Karena kebaktian berbuat baiknya anaknya yang hidup. Jadi istighfar anakmu yang memintakan ampun, yang berdoa, itu yang mengangkat derajatmu. Jadi tidak ada kata terhenti berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu. Ya, walaupun ya tadi mungkin ada orang tadi waktu masa kecilnya tidak terurus apa, Mm-mm. bukan serta merta lalu biar sudah mati ini gitu, Mm-mm. nggak bisa. Kewajiban Anda berbakti kepada kedua orang tua itu dari hidup sampai dia wafat tetap harus. Oke, boleh nih Pak, Bapak mengenai pesan Bapak terhadap mahasiswi ini kan dalam rangka Hari Ibu. Itu kan sebagai seperti saya ya mahasiswi itu eh, milenial gitu ya, yang akan menjadi seorang ibu gitu. Nah, itu apa apa aja sih Pak yang harus diusahakan untuk menjadi ibu di generasi mendatang? Karena kan susah banget ya Pak, makin generasinya tuh apalagi kita gitu zaman sekarang terbawa arus. Ibu yang soleh itu akan melahir generasi yang soleh dan soleh. Ya, maka dalam dalam memilih ya pasangan itu yang pertama kali yang harus dilihat adalah bagaimana kualitas sang ibu, calon istri itu, kesolehannya gitu ya. Karena ini akan menjadi cikal bakal yang akan melahirkan generasi. Nah, maka bagaimana mempersiapkan diri? Persiapkan diri dengan ilmu. Ilmu itu penting. Ilmu terutama ilmu tentang
ya keluarga, bagaimana harus berbakti kepada suami, Suami. ya. Karena tidak mungkin seorang ibu yang tidak berbakti kepada suaminya akan melahirkan anak-anak yang soleh-soleh. Karena cikal bakal dia adalah orang yang tidak baik gitu. Jadi dia harus bekali diri dengan ilmu, ya. Kalian ya sebagai mahasiswi itu bekali diri dengan ilmu. Ilmu ya ilmu tentang, ya di samping ilmu-ilmu yang lain tentu ilmu tentang bagaimana membangun, membina sebuah keluarga, rumah tangga itu penting juga. Ya. Jadi jangan pernah berpikir nanti kalau udah keluarga yang ngurus anak kan pembantu gitu ya. Mm-mm. Tidak seperti itu. Jadi jangan berpikir gitu, karena bagaimanapun ibu itu adalah madrasah, sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Maka dia harus menjadi tauladan, dia harus menjadi uswah bagi anak-anaknya. Nah, bagi kalian yang mahasiswi mungkin dia persiapkan dia dengan ilmu, itu penting. Ilmu, karena segala sesuatu harus dengan ilmu, termasuk ilmu dalam membangun, membina rumah tangga. Itu pesan saya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar, pelajari semuanya. Ya. Termasuk bagaimana nanti supaya lahir generasi yang soleh dan solehah. Maka yang terpenting sebagai seorang ibu harus solehah duluan. Harus solehah duluan ibunya. Ya. Mana mungkin akan melahirkan generasi solehah-solehah kalau ibunya nggak soleh dan solehah? Itu mustahil. Ya. Ya. Seorang anak akan bagaimana dia sholat kesehariannya itu akan lihat ibunya yang setiap hari di rumah. Kalau dia memang dia orang di rumah, ya, dia harus memberikan contoh. Maka luar biasa sebenarnya seorang ibu itu. Kalau dia bisa mendidik anaknya bisa baca Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka pahalanya akan ngalir selama-lamanya itu. Itu Masya berfatihah Allah. dong. Jadi besar sekali. Jadi hari ini banyak orang bangga seorang ibu itu begitu anaknya sudah lahir dan besar diserahkan kepada guru ngaji. Padahal Mm-mm. dia lebih utama mengajarkan anaknya. Kenapa? Pahalanya akan ngalir itu. Walaupun Anda bisa mengajarkan Al-Fatihah seorang ibu itu. Maka Masya itu saya Allah. bilang tadi penting ibu itu harus punya ilmu. Jangan cuma ilmu masak aja yang dia pelajari gitu. Iya Ilmu benar. cara sholat, baca Quran dia juga harus bisa. Karena apa? Satu ayat yang kita ajarkan buat anak, apalagi dia bisa ajarkan sholat dengan baik dan benar. Bayangkan anak itu bisa sholat dari ibunya, maka sholat yang dilakukan oleh sang anak itu akan terus mengalir Masya ke Allah. ilmunya. Jadi pesan saya, belajar terus, ya, isi waktu dengan hal-hal yang manfaat sambil ya melihat, ya, melihat contoh-contoh yang sudah ada, membaca misalnya baca sejarah, tarikh yang bercerita tentang seorang ibu yang sukses mendidik anaknya, itu penting. Allah. Masya Allah. Ternyata banyak banget, benar-benar banyak banget ilmu yang harus kita pelajari gitu untuk menjadi seorang ibu yang baik. Tadi Pak ngomong-ngomong soal pasangan gitu ya. Tadi pesan untuk mahasiswi, nah sekarang untuk mahasiswa nih Pak, sebagai pasangan gitu. Nah, gimana sih peran laki-laki gitu? Itu kan juga penting ya Pak untuk membentuk karakter seorang ibu gitu. Nah itu gimana sih Pak dalam sesuai yang diharapkan di Islam itu sebagai mahasiswa tuh seperti apa? Seperti laki-laki. Baik, kalau kita bicara seorang kepala keluarga, Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jadi seorang pemimpin itu ya kembali lagi, ya, dia harus bisa memimpin tidak hanya dirinya, keluarga juga harus bisa pimpin. Terutama sebagai seorang bapak. Itu penting juga. Karena ayat yang bicara tentang keluarga yang Pak dipanggil pertama itu bapak. Kalau kita perhatikan At-Tahrim misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi Allah katakan wahai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita lihat, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi yang dimaksud dirimu siapa sana? Kepala keluarga. Lalu ahli siapa? Tafsir menyebutkan ahli itu anak dan istri. Nah, bagaimana Anda bisa menjaga, seorang suami akan bisa menjaga anak istri jadi siksa api neraka kalau dia sendiri nggak bisa menjaga dirinya? Lagi-lagi kembali kepada tadi ilmu. Ya. Kepala keluarga itu penting untuk mendalami tentang ilmu keluarga.
Dan harus kita pahami bahwa untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak simsalabim ya. Tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Butuh ya perjuangan, butuh pengorbanan, dan tentu sekali ya tadi ilmu tadi. Nah, tanggung jawab, tentu tanggung jawab lebih besar suami. Kenapa? Karena begini, ya, kalau suami melakukan dosa maksiat, yang ditanya dia sendiri, istri nggak ditanya, itu masalahnya. Tapi kalau sang istri melakukan kemaksiatan dosa, dia ditanya, suaminya ditanya juga. Jadi berat tanggung jawab seorang suami itu. Maka Allah katakan ku anfusakum ahlikum nar. Jadi bukan hanya sekedar mencari nafkah, ya, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan sandang pangan papan, tapi yang terpenting bagi suami itu kewajibannya adalah mengajarkan anak istrinya tentang dinnya. Itu terpenting supaya terhindar dari siksa api neraka tadi. Nah, bagaimana? Ya, suaminya juga harus punya ilmu, harus tahu tentang dinnya, karena dia sebagai pemimpin dan menjadi imam di rumah tangga itu. Nah, itu pesan saya mungkin. Ya, jadi bagaimana untuk membangun rumah tangga yang baik, yang sakinah mawaddah, maka dua-duanya harus soleh dan solehah. Suami soleh, istri pun harus solehah. Dan itu yang akan melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam. Tapi nih Pak ya, kadang apalagi anak zaman sekarang ya Pak, itu udah banyak banget tuh Pak beredar gitu di internet ya, bahwasannya eh, laki-laki itu mau misalnya dia kurang baik gitu ya, di pergaulannya pun tidak, pokoknya tidak terpuji lah gitu Pak, itu pun dia pasti mencari seorang calon istri yang baik gitu Pak. Nah itu gimana tuh Pak, mungkin Bapak bisa kasih masukan untuk Ya, yang pasti yang baik bertemu dengan baik. Dan itu Quran yang mengatakan. Ya, yang baik pasti ketemu yang baik. Nah, sebaliknya yang buruk pasti ketemu yang buruk. Tapi kan ada hal ikhtiar untuk menjadi orang baik itu. Ya, butuh ikhtiar, butuh perjuangan. Nah, dalam misalnya ketika dia sudah bertemu dalam sebuah rumah tangga, ya, maka nanti kualitas kebaikan sang suami istri itu di sana munculnya. Jadi tidak akan mungkin Allah salah gitu ya. Jadi kualitasnya, maka nanti menjadi suami bisa mengevaluasi dirinya dengan istrinya, istri bisa mengevaluasi pada suaminya. Jadi betul memang yang baik harus yang baik dari yang baik ya. Dan memang semua pasti menginginkan yang soleh dan soleh. Suami yang baik harus ketemu istri yang baik. Nah, tetapi tidak harus dimulai dengan bermaksiat dulu. Nah itu dia. Itu masalahnya. Iya benar. Jadi suami istri yang baik itu tidak harus dimulai dengan bermaksiat dulu. Nah, itu menandakan tidak baik sebenarnya. Karena dalam ajaran syariat kita kan tidak ada sebuah pernikahan itu dimulai dengan bebas dulu, nggak ada. Kalau itu dimulai dari itu, maka yakinlah akan berakhir dengan sesuatu yang tidak baik. Itu pasti. Maka ya mulai dengan yang baik, cara yang baik, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah itu kan pasti jelas. Ya, wanita itu dipilih karena 4 itu kan ada ya, karena dijamaliha walinasabiha dan seterusnya, cantikan, nasab, apalagi keturunan, nasab dari terus harta benda, kekayaannya dan dinnya, ya kan? Kata Rasulullah, kalau ini selamat pilih yang terakhir di agama. Kenapa harus pilih agamanya? Jadi ini jangan untuk perempuan saja. Perempuan juga memilih, laki-laki juga begitu. Itu sebenarnya. Jadi jangan mengatakan untuk laki di mana hadisnya. Sama hadisnya itu juga. Jadi perempuan mencari laki-laki itu juga dengan 4 tadi. Ya, kegagahannya, nasabnya, hartanya dan agamanya ya gitu. Tapi tetap agama yang akan lebih harus dinomorsatukan. Kenapa? Karena dengan agama ini yang 3 itu nggak ada apa-apanya. Orang kalau dia punya agama, agamanya bagus, mantap agamanya, ya
cantik misalnya istrinya, lambat laun dia udah nggak akan cantik lagi. Seiring dan berjalannya umurnya. Apakah setelah dia tua tidak cantik lalu dia akan abaikan istrinya? Oh enggak. Karena suami yang soleh tidak akan begitu kepada istrinya. Kenapa itu jadi? Karena agama. Begitu juga mungkin dengan harta, dengan nasab dan seterusnya. Karena yang tiga ini semu semua. Ya, kecantikan, harta, nasab itu semu semua. Yang abadi itu, yang enggak semu itu agama. Begitu juga sang istri ketika melihat calon suaminya. Nah, kalau dia melihat karena faktor materi, maka siap-siaplah menderita nanti setelah dia tidak punya materi. Itu penting. Jadi ya pilihan itu harus ada yang empat tadi. Tapi mana yang harus prioritas? Agama. Kenapa? Karena agama itulah yang akan membimbing kita di dalam rumah tangga itu. Kalau dia diuji oleh Allah dengan agama itu, dia bisa bersabar. Kalau dikasih nikmat oleh Allah dengan agama itu, dia bisa bersyukur. Dan begitu seterusnya. Jadi agama itu harus number one gitu ya. Hari ini kan banyak orang nggak, agama itu nomor 100 ditaruh. Dan apa yang terjadi? Kekecewaan demi kekecewaan. Begitu dia sudah menjalani rumah tangga, kecewa. Akhirnya tidak lama keluarganya berantakan. Waliyazubillah. Nah, maka mulailah dengan agama. Dan itu pesan saya ya. Kalian kan akan menjadi penerus ya, menjadi orang-orang yang akan mau nggak mau akan membangun rumah tangga. Dan bangunlah rumah tangga itu dengan agama. Itu yang penting. Ya. Allah. Oke, Bu. Masya Allah. Emang ternyata banyak banget ya yang ilmu yang belum kita tahu gitu. Yang mungkin berada di internet tuh hanya kita harus mencari pasangan yang baik, udah hanya itu aja gitu. Ternyata ilmu-ilmu lainnya tuh banyak banget. Kayak tadi misalnya Pak Asron ngejelasin kalau misalnya kita bisa ngajarin agama ke anak, ngajarin Al-Fatihah aja ya Pak ya, atau huruf hijaiyah gitu, ngajarin sholat. Nah itu akan kita pun dapat pahala sampai kita meninggal gitu. Itu merupakan ilmu baru sih, Masya Allah. Oke baik, terima kasih banyak Bapak udah mau datang macet-macetan, belum sarapan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama mahasiswa-mahasiswa yang tadi untuk menjadi calon ibu, calon bapak gitu ya, calon suami. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.